Oke guys, jadi gua mau ngerekam Vicon di kecerdasan buatan ya, untuk materi 5-6. Nah, di sini gua mau masuk ke linknya dulu. Tapi nggak tahu ya udah bisa apa enggak. Tadi soalnya gua udah coba buka, nggak bisa. Kayaknya udah bisa nih guys. Tapi nggak tahu sih, ini muter-muter gitu. Tugas yang sudah saya berikan kemarin selama minggu kemarin e-learning pertemuan itu. Jadi kalian kan sudah buat kelompok ya, atau kelompok 3 orang, dan kalian diminta membuat judul beserta metode dari kecerdasan buatan. Nah, tugasnya itu nanti kalian membuat penelitian, jadi berupa ada semacam makalah, ada bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab satunya sendiri itu isinya latar belakang masalah, jadi isi latar belakang dari kenapa mengambil penelitian tersebut, judul tersebut, lalu kenapa menggunakan metode tersebut. Lalu yang kedua, nanti bab 2 itu berisi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu dari jurnal ya, jurnal yang sudah ISSN. Lalu yang ketiganya itu, yang kedua, dan isi teori-teori yang berhubungan dengan metode dan penelitian yang akan kalian ambil. Untuk bab 2, lalu bab 3 itu isinya proses metode itu, jadi proses perhitungan atau proses dari pohon tri atau sesuai dengan metode kalian masing-masing sampai mendapatkan hasil dari pendapatan variabel, lalu proses, misal kalau Mamdani itu kan adalah sampai 5 proses. Nah, itu dari proses klasifikasi, implikasi, agregasi sampai defajifikasi ada di bab 3 contohnya gitu. Lalu bab 4 itu kesimpulan. Nanti kalian membuat seperti itu. Karena penelitian yang kalian sudah berikan judul ini, nanti saya memberikan sedikit teori atau teori mengenai mata kuliah kecerdasan buatan, metode-metodenya. Di sini akan saya hanya menjelaskan sedikit sih tentang expert system, jaringan saraf tiruan, lalu tentang image processing, dan sistem inference pagi. Jadi nanti kalian yang sudah, misal di sini kan yang saya lihat ada yang pakai night bias, ada base first search, lalu ada yang pakai uncertainty teori ya, bisa pakai uncertainty vector juga. Lalu ada yang menggunakan dynamic binary tree, lalu ini masih ada beberapa yang belum jelas metodenya menggunakan apa. Nanti mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai metode-metode.
metode yang keempat metode tadi, nanti setelah saya menjelaskan, saya akan tanya satu persatu kelompoknya mengenai penelitian yang akan kalian buat. Jadi boleh pada saat minggu ini, boleh pada saat weekend ini nanti kalian merubah judul atau tetap judul yang kalian ambil, karena tugas ini itu untuk dari tugas awal pertemuan sampai nanti UAS tugasnya nyambung, jadi satu kesatuan. Jadi intinya kalian nanti membuat makalah itu, tapi nanti setiap minggunya itu ada tugas yang berkesinambungan seperti itu sih. Oke, saya mulai aja ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu, itu ada yang mau tangan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Rizky biasa nggak? Udah jadi nanya? Enggak Bu, ini selalu udah paham Bu. Dilanjut Bu, dilanjut. Itu fitur raise hand-nya jangan coba ditekan-tekan ya. Nah, di sini tentang sistem inferensi PAGI, yaitu PAGI Inference System. Sistem inferensi PAGI itu inference sendiri artinya penarikan kesimpulan. Lalu PIS itu penarikan kesimpulan dari sekumpulan kaidah PAGI. Jadi, di dalam PIS minimal harus ada 2 buah kaidah, yaitu input dan output. Jadi PAGI itu nanti harus inputannya apa, lalu outputnya seperti apa. Misal inputannya itu permintaan dan persediaan. Nah, berarti outputnya apa? Outputnya berisi produksi, contohnya kayak gitu. Nah, ini input, ini proses inputnya, lalu menggunakan PIS, PAGI Inference System, lalu ini outputnya. Nah, sebenarnya PIS itu ada 3, yaitu ada Mamdani, ada Sugeno, dan Sukamoto. Tapi untuk kali ini saya menjelaskan hanya 2, yaitu mengenai metode Mamdani dan mengenai metode Sugeno. Nah, ini untuk proses dalam PAGI. Nah, ini kalian di bab 3 kalau mengambil PAGI itu ada bentuknya seperti ini. Jadi nanti inputannya seperti apa, lalu ada proses-prosesnya tuh. Yang pertama pagifikasi, lalu proses operasi PAGI logik, lalu implikasi, lalu agregasi, dan yang kelima defagifikasi. Nah, ini biasanya hasil untuk mencari nilai akhirnya. Setelah defagifikasi dapatlah suatu output. Nah, ini contoh dari pagifikasinya. Jadi kita membuat diagram. Kita membuat diagram. Di sini ada diagram, bukan diagram ya, kayak semacam grafik. Ada grafik kecepatan. Nah, perlu diketahui untuk PAGI sendiri itu hanya ada untuk mengetahui derajat keanggotaannya, itu hanya ada di antara 0 dan 1. Tidak lebih. Jadi buat grafiknya seperti ini. Nah, di sini lambatnya itu nilainya sampai 55, lalu sedang itu angkanya dari 35 sampai 75, lalu cepat itu angkanya dari 55 sampai tak hingga, karena di sini tidak jelaskan sampai berapa.
Lalu contoh inputnya, ini contoh untuk script input. P kecepatannya kita ketahui di sini 60 km per jam, berarti derajat keanggotaannya berapa? Nah, 60 itu jika dilihat dari grafik, 60 itu angkanya berada di antara 55 dan 75. Berarti kita membuat sesuai di sini M sedang itu 6 sedang itu 0,75, lalu M cepat itu 0,4. Nah, dilihat dari grafiknya dia itu ada di garis sedang dan ada di garis cepat. Nah, ini salah satu contoh grafik permintaan. Di sini ada grafik menurun dan grafik dengan nama turun dan grafik dengan nama naik. Turun sendiri sampai batas 5.000 dan naik itu dari 1.000 sampai ke atas. Sampai 5.000 sih sini batasnya, tapi bisa aja lebih. Tapi tetap aja nilainya hanya sampai 1. Nah, ini contoh input permintaan 4.000 kemasan per hari. Nah, dilihat dari grafik 4.000 itu berada di antara 1.000 dan 5.000. Lalu kita tarik garis. Nah, 1.000 itu ada di sini dan 5.000 di garis turun dia itu ada di sini dan di garis naik dia itu ada di sini. Nah, karena berada di tengah-tengah, maka untuk mencari nilai derajat keanggotaannya dia harus menggunakan rumus ini. Untuk permintaan turun berarti 5.000 dikurang X, berarti X-nya itu 4.000. 5.000 dikurang 4.000 dibagi 4.000. Nah, 4.000-nya ini bukan dari sini ya, tapi bukan dari angka yang dicari tadi. 4.000-nya itu selisih antara 5.000 sampai 5.000 dan 1.000. Selisihnya yaitu 4.000. Untuk permintaan naik X berarti X-nya ini X 4.000 dikurang 1.000. Nah, dibagi 4.000. 4.000 tadi masih selisih antara 5.000 dan 1.000. Maka didapat angka 0,25 dan 0,75. Nah, itu contoh sih kualifikasi sendiri. Nah, itu untuk awal dasar kalian dalam menggunakan Faji. Nah, lalu yang kedua, operasi logika Faji. Jika bagian antecedent dihubungkan oleh konektor AND, OR, dan NOT, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi Faji yang bersesuaian. Nah, di sini jika kalian lihat, nah maksimal, misal di sini hanya untuk maksimal dan minimal. Maksimal dari 0,375 dan 0,75, berarti maksimalnya atau nilai terbesarnya yaitu 0,75. Lalu untuk minusnya, jika dilihat dari angka, berarti yang minus itu 0,375. Nah, implikasi. Proses mendapatkan keluaran dari if then rule. Metode yang digunakan adalah metode Mamdani. Input derajat kebenaran bagian antecedent dan Faji set pada bagian konsekuen. Lalu fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Nah, untuk Mamdani sendiri, nanti kalian membuat rule jika misal jika jika permintaan meningkat atau permintaan banyak lalu persediaannya sedikit, maka produksi bertambah. Contohnya seperti itu.
Nah, ini contoh yang saya sebutkan tadi. Jika kalau ini kan tadi saya sebutkan produksinya rendah. Nah, jika ini biaya produksi rendah, permintaannya naik, maka produksi barangnya bertambah. Ini dalam bisnis ya biasanya. Nah, jika temperaturnya dingin, lalu tekanannya rendah, maka total is P2. Jadi kita mengubah setting si total itu. Nah, jika biaya produksi standar, maka produksi barang normal. Ini jika hanya tunggal ya, jadi inputnya tunggal. Maka hanya seperti ini, dan tidak ada perhitungan biasanya. Nah, ini agregasi atau komposisi. Jika terdapat lebih dari satu kaidah Fuzzy yang dievaluasi, keluaran semua if dan rule dikombinasikan menjadi sebuah Fuzzy set tunggal. Nah, metode agregasi yang digunakan adalah max atau OR terhadap semua keluaran if dan rule. Jika dilakukan fungsi min pada implikasi dan max pada agregasi, maka metode Mameliani disebut metode min-max inferencing. Contoh grafik biasanya, nah ini untuk menentukan daerah Fuzzy. Jadi agregasi ini kita buat nanti sesuai dengan metode max dan min-nya itu nanti kita mendapat sebuah gambar. Nah, untuk Mamdani sendiri kalian akan menghitung setiap daerah si Fuzzy itu. Dari metode ini menjadi ini. Nah, depazifikasi. Nah, ini hasil dari agregasi. Proses memetakan besaran dari himpunan Fuzzy ke dalam bentuk nilai krit. Alasan sistem diatur dengan besaran real, bukan besaran Fuzzy. Nah, biasanya strategi yang dipakai dalam depazifikasi adalah menentukan bentuk kompromi terbaik. Metode-metode untuk strategi ini adalah metode keanggotaan maksimum atau max membership, lalu metode pusat luas, centers of area atau centroid kalau saya sih biasa nyebutnya. Lalu metode keanggotaan maksimum rata-rata atau min max membership atau middle of maxima. Lalu metode keanggotaan maksimum atau largest maximum. Lalu ada min max membership atau middle of maxima. Nah, ini yang metode ini kan dengan metode centroid atau center of gravity. Ini merupakan metode paling umum digunakan. Mungkin kalau paling umum berarti bisa disebut paling mudah ya, dan paling tepat biasanya. Nah, ini untuk pencariannya. Nah, nanti kita bermain dengan integral kalau untuk Fuzzy Mamdani. Nah, di sini ini contoh suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan berbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari, dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Serta demi efisiensi mesin dan SDM, setiap hari diharuskan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Jadi maksimum itu 7.000 kemasan, lalu minimum itu produksinya 2.000 kemasan. Angka ini yang akan kita gunakan nanti dalam proses pencarian
Lalu ini, nah untuk membuat ini klasifikasinya dulu. Nah ini kita membentuk rule-nya dulu. Jika permintaan turun, lihat di sini hanya jadi kita buat, jadi ada permintaan, tadi permintaannya paling banyak berapa. Di sini permintaan tadi paling banyak 5.000, lalu yang terkecil 100.000, lalu ada persediaan, tadi persediaan 600 dan paling sedikit 100, maka produksi. Nah, produksi itu paling banyak 7.000 dan paling sedikit itu 2.000. Jadi dia itu kan berarti 2 pangkat 2, berarti rule-nya hanya 4. Nah, beda dengan jika misal di sini ada 3 variabel, berarti misal 3 kali 3 berarti 27 variabel yang akan kalian buat. Contoh misal Nah, di sini permintaan. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Lalu rule 2, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Lalu jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, di sini pertanyaannya, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300? Jadi yang ditanya produksinya berapa jika permintaannya ada 4.000, lalu di gudang itu masih ada 300 kemasan. Nah, kita buat variabel linguistiknya dulu, kita buat grafiknya. Nah, tadi sudah ada, kita bikin grafiknya, berarti ada 2 permintaan itu, ada turun dan permintaan naik. Nah, permintaan turun itu sampai 5.000, lalu permintaan naik dari 1.000 ke atas. Lalu ada studi kasus, tadi permintaannya 4.000. Nah, berarti kita buat 4.000, berarti 4.000. Nah, tadi sudah jelaskan ya, 4.000 ini, dan dapat hasil 0,25 untuk grafik menurun dan 0,75 untuk grafik naik. Nah, persediaan sedikitnya tadi paling sedikit 100 dan paling banyak 600. Nah, berarti grafiknya seperti ini. Untuk 300 berarti ada di tengah-tengah. Berarti untuk yang persediaan banyak itu berarti 0,4, persediaan sedikit itu 0,6. Nah, ini tadi kan yang paling banyak 7.000 dan paling sedikit itu 2.000. Nah, berikut dengan rumus-rumusnya yang dibuat dari si grafik tadi. Jadi rumusnya dibuat dari grafik, bukan kita ada rumus untuk buka. Nah, ditanya berapa jumlah produksi jika permintaan 4.000 kemasan dan persediaan 300 kemasan. Nah, kita ke klasifikasi. Nah, jika permintaan turun dari yang 4.000 itu, berarti kan 5.000 dikurang 4.000 sama 0,25. Ini sebenarnya penyelesaian yang tadi, yang kalian dapat, yang sudah di grafik itu mendapatkan angka berapa. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi sebenarnya hasil dari grafik itu ini kalian taruh di grafik. Lalu operasi logika kaji. Nah, operasi logika kaji menggunakan min. Nah, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, dilihat dari angka, tadi itu permintaan turun berapa? Derajat anggotanya 0,25. Lalu persediaan tadi yang banyak itu angkanya berapa? 0,4. Nah, setelah kita
menggunakan operasi logika min, berarti didapat angka 0,25. Berikut dengan implikasinya. Nah, ini nanti untuk mendapat untuk membuat grafik depajifikasinya. Lalu kaidah 2 atau rule 2, jika permintaan turun. Nah, kalau turun tadi berapa? 0,25, lalu plus dia sedikit tadi 0,6. Maka produksi barang berkurang. Nah, untuk implikasi menggunakan fungsi min. Nah, antara 0,25 dan 0,6 berarti yang kita ambil yang terkecil itu 0,25. Lalu rule 3, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Nah, tadi permintaan naik berapa? Derajat anggotanya 0,75 kalau dilihat dari grafik. Lalu persediaan banyak. Persediaan banyak tadi berapa? 0,4. Nah, fungsi implikasi fungsi min. Ini rule 4. Jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, ini 0,75 dan 0,6 berarti min itu 0,6. Setelah kita pakai implikasi min, lalu kita agregasi fungsi max. Nah, karena dua-duanya 0,25, maka untuk yang turun, yang untuk produksi berkurang, kita ambil 0,25. Lalu untuk yang produksi bertambah, antara 0,4 dan 0,6, yang paling tinggi itu 0,6. Nah, didapatlah setelah tadi proses pajifikasi, proses operasi logikanya, lalu proses implikasi, lalu udah agregasi, berarti yang terakhir tinggal proses depajifikasi. Nah, kita dapat ada grafik seperti ini, lalu ada angka A1, A2, A3, ini daerah A1, daerah A2, dan daerah A3. Lalu ada di angka 0,25 dan 0,6. Nah, metode sentroid berarti cara mencari Z-nya itu integral dari Z dikalikan mikro C, Z dz, momen, itu disebut momen, lalu integral dari mikro CZ disebut luas daerah. Nah, dilihat dari tadi luas daerahnya ada 3, ada A1, ada A2, ada A3, itu ditambah semua nanti hasilnya. Nah, untuk pencarian momen, ini momen 1 sama dengan integral dari integral tentu dengan batas atas 3250 dan batas bawah 0, lalu 0,25. 0,25 itu didapat dari angka yang paling kecil tadi. ZDZ, lalu ini setelah diintegralkan menjadi 0,125 kuadrat dengan batas atas 3250 dan batas bawah 0, didapatkan hasil 1320312,5. Lalu M2 setelah diintegralkan mendapat angka 31875 sekian. Lalu M3 mendapat angka 72000 sekian.
Nah, ini untuk pencarian luas daerah. Hanya dikalikan saja tadi ya. Luas daerah 1 dikali 0,2, luas daerah 2 dikali 0,6, luas daerah 3 dikali 0,6. Lalu tinggal kita mencari titik pusat, ya didapat momen dibagi luas daerah, berarti didapat 4.247. Jadi jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.248 kemasan. Nah, ini metode Sugeno. Format kaidah Paji Sugeno. Kalau tadi kan if then ya, kalau misal Sugeno if X is A and Y is B. Yang dalam hal ini X, Y, dan Z adalah pengubah linguistik. A dan B adalah himpunan pajinya. F, X, Y adalah fungsi matematik. Nah, bentuk yang paling umum digunakan adalah model Paji Sugeno Ordeno. If X is A and Y is B, then Z is K. Yang dalam hal ini K adalah konstanta. Pada metode Sugeno, pajifikasi operasi paji dan implikasi sama seperti metode Mamdani. Nah, perbedaannya antara si Sugeno dan si Mamdani itu adalah agregasi dan pajifikasinya. Jika metode Mamdani agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka metode Sugeno agregasinya berupa singleton. Pada kasus model Sugeno Ordeno, output setiap kaidah paji adalah konstanta dan semua fungsi keanggotaan konsekuen dinyatakan dengan singleton spikes. Nah, ini bisa dilihat perbedaannya ya antara si Mamdani dan Sugeno. Nah, paji pada metode Sugeno lebih sederhana karena hanya menghitung center of singleton. Jadi dia hanya sigma mikrosi kali Z dibagi mikrosi kali Z. Z sama Z. Jadi tidak terlalu ribet seperti Mamdani tadi ya. Nah, dengan soal yang sama, nanti jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Nah, ini nilai permintaan 0,25, persediaan 0,4, maka ini untuk produksi barang Z1-nya. Nah, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, produksi barang berkurang. Contohnya, nah, berikut dengan row 3, ini row 4.
0,25 dikali 5750 ditambah 0,25 dikali 5750 tambah 0,4 kali 4000 0,5000 dibagi 0,25 tambah 0,25 tambah 0,4 dan tambah 0,6 hasilnya 498. Ini contoh untuk speed control, seberapa cepat Anda berkendara tergantung pada cuaca atau temperatur dan keadaan langit. Nah, di sini menggunakan 3 himpunan, yaitu temperatur itu ada 4. Jadi ada freezing, cool, warm, dan hot dengan temperatur menggunakan Fahrenheit ya, bukan Celsius. Makanya angkanya tinggi. Dan Fahrenheit. Nah, untuk cover ada sunny, ada cloudy, ada overcast. Representasenya ya. Nah, ini kecepatannya. Kecepatannya slow atau fast. Cepat atau lambat. Ini meter per hour ya, bukan km per jam, tapi meter per hour. Nah, jika if cover is sunny and time is warm, then speed is fast. Lalu jika cover is cloudy, lalu and temperature is cool, then speed is low. Seberapa cepat berkendara jika temperatur 65 derajat Fahrenheit dan langit 25% berawan. Nah, pacifikasinya 65 derajat Fahrenheit berarti 0,4 untuk warm hangatnya, karena dia 65 itu di antara cool sama warm ya. Lalu untuk 25% berawan, di sini dia antara sunny sama cloudy. Nah, jika if cover is sunny and temperature is warm, then speed is fast. Nah, kecepatannya sekian. Ini minim ya, operasi paginya. Lalu ini untuk rule 2-nya mendapat 0,2. Nah, tadi kan didapat 0,2 dan 0,7. Nah, slow-nya 0,2. Ya benar. Sorry. Fast-nya di 0,7. Hasilnya jadi kecepatan berkendaranya 61 meter per hour. Oke, itu untuk kaji inference system ada 2 metode, yaitu metode Mamdani dan metode Sugena. Oke, saya absen dulu ya. Itu baru 1 metode ya, KI-nya. Ade Sani Saputra. Ada. Ade Sony. Hadirkah? Hadir Ibu. Hadir. Oke. Ade Sony hadir Bu. Agus Salim. Hadir Bu. Aji Gunawan. Hadir Bu, hadir. Terus. Algani. Alter. Hadir Bu, hadir. Aprilia. Hadir Bu. Hari Piik. Hari Piik ada. Aris Agustian. Aris izin Bu, katanya pulang kampung.
Gak ada sinyal kah di sana? Lagi dalam perjalanan katanya Bu, pulang Tadi kampung. dia lagi dalam perjalanan Bu, mohon izin dia katanya Bu. Ibu Maidi. Gak ada Dedi. Dede Sinta. Hadir, Bu. Dian. Dian. Hadir Bu, hadir. Hadir Bu, Dian. Adel Aprilia. Ferizal. Hadir Bu, hadir Bu. Gilang Ramadan. Hadir Bu, hadir Gilang Ramadan hadir. Gilang. Hadir Bu Gilang Ramadan. Habib. Hadir Bu, Ya, Habib hadir. Oke, Hairudin. Hairudin ada. Oke, Hardison. Hadir Bu. Hardison hadir Bu. Betul. Hadir Bu. Ardiansah Saputra. Hadir Bu, Herdiansah Saputra hadir. Imam. Hadir Bu, Imam Hidayat. Muhammad Agus. Hadir Bu. Muhammad Dimas. Hadir Bu, Muhammad Dimas hadir. Raditya Manggala. Hadir Bu, hadir. Ujian Raditya hadir Bu. Ujianti. Apli. Hadir Bu. Hadir. Rahmat Kurnia. Hadir Bu, Rahmat Kurnia. Rama Fitrian. Hadir Bu. Ada Rama Fitrian? Ada. Rizky Ramdhani. Ya Bu, hadir. Hadir Bu. Robi Koswara. Hadir Bu. Rian Akbar Ramadan. Hadir Bu, Rian Akbar hadir. Aidu Gofar. Hadir Bu, Gofar. Gofar hadir. Sekul Bakri hadir Bu. Sofan Muhyiddin. Hadir Bu, Sofan Muhyiddin hadir. Sirajuddin. Hadir Bu, Sirajuddin hadir. Sumarun. Hadir Bu, Sumarlin Sumarlin ya? Sorry. Iya, Sumarlin Bu hadir. Andi Sadam. Wahyu. Hadir Bu, Wahyu. Ada yang bilang Oke, saya lanjut ke expert system ya. Masih mendengarkan? Masih Bu, masih. Masih Bu, masih. Masih mendengarkan Bu. Ada tiga metode, tapi saya bahas hanya dua metode. Ada metode Ramdhani dan metode Sugino. Nah, sekarang saya bahas expert system. Expert system itu nanti dibahas tentang backward chaining dan forward chaining.
Sistem pakar. Nah, definisinya sendiri adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli atau si expert human atau human expertnya. Nah, apa itu ahli atau human expert atau seorang pakar adalah seorang individu yang memiliki kemampuan pemahaman yang superior dari suatu masalah. Misal dokter bedah berarti dia ahli bedah. Dokter anak berarti dia ahli untuk mengobati anak. Dia bisa mengobati dewasa tapi dia lebih ahli ke anaknya. Jadi dewasanya atau umumnya tidak. Sistem pakar yang terkenal yaitu micin, bukan vaksin, tapi ini suatu sistem yang dibuat oleh Edward Shortlife of Stanford University tahun 70-an. Jadi tahun 70-an itu sudah ada sistem pakar. Sistem pakar medikal yang bisa mendiagnosa penyakit infeksi dan merekomendasi pengobatan. Micin sendiri membantu dokter mengidentifikasi pasien yang menderita penyakit. Dokter hanya duduk di komputer dan memasukkan data pasien, data umur, data riwayat kesehatan, hasil labnya, lalu informasi lainnya. Mungkin kebiasaan, pola hidup, dan segala macam. Dengan informasi ini ditambah dengan pengetahuan yang sudah ada dalam komputer, artinya data-datanya itu sudah dimasukkan, mungkin mendiagnosa selanjutnya, merekomendasi obat dan dosis yang harus digunakan. Nah, manfaatnya sendiri memungkinkan orang awam bisa mengerjakan para ahli. Ya, tadi contohnya hanya masukkan data aja, sudah diketahui penyakitnya apa, lalu dikasih obatnya apa aja, dosisnya seberapa. Lalu bisa melakukan proses secara berulang atau secara otomatis, lalu menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, lalu mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. Lalu, tidak memerlukan biaya saat tidak digunakan. Dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan, dengan waktu yang minimal dan sedikit biaya, dapat memecahkan masalah lebih cepat daripada kemampuan manusia dengan catatan menggunakan data yang sama. Jika datanya tidak ada, misal ditambah, maka sistem itu akan error. Menghemat waktu dan peran pengambilan keputusan, karena di datanya udah ada dong, berarti hasilnya langsung. Meningkatkan kualitas dan produktivitas karena dapat memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Meningkatkan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain, mampu menyediakan pelatihan, pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman. Fasilitas penjelas dapat diperfungsi sebagai guru. Nah, kelemahannya, pada saat pembuatan itu memerlukan biaya yang sangat tinggi, lalu sulit dikembangkan. Karena kalau sistem sudah datangnya itu aja, ya udah. Kalau misalnya mau nambah data, berarti buat ulang. Sistem pakar tidak 100% benar. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem bisa berbeda-beda, meskipun sama-sama benar. Lalu transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. Kurang rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Nah, konsep dasarnya itu yaitu ada keahlian,
ahli pakar, pengalian keahlian, mengambil keputusan, ada aturan dan kemampuan menjelaskan. Lalu seorang ahli adalah seorang yang mampu menjelaskan suatu tanggapan, mempelajari hal-hal baru seputar topik permasalahan, menyusun kembali pengetahuan jika dipandang perlu, memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Nah, perbandingan antara sistem pakar dan si pakarnya itu sendiri. Nah, untuk waktu bisa dilihat kalau misalnya human expert itu hanya di hari kerja, karena human expert butuh libur. Nah, untuk sistem pakar itu setiap saat. Lalu untuk geografis, ya kita kan bisa mobile tapi hanya tertentu aja. Lalu keamanan tidak tergantikan, dapat diganti. Perishable dapat habis, ya. Sementara tidak. Performasi variable, ini konsisten. Kecepatan variable, sistem pakar itu konsisten. Biaya tinggi, sistem pakar terjangkau. Jadi sistem pakar itu buatnya pada saat buatnya aja yang mahal, tapi kesananya tidak membutuhkan biaya. Nah, ini human expert system problem solving. Lalu ini expert system problem solving. Kalau kita tadi reasoning, kalau di sini mesin. Nah, bagian-bagian expert system ada knowledge base, inference engine, user interface, dan juga basis pengetahuan atau knowledge base, basis pengetahuan tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan kaidah yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Basis pengetahuan merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Pengetahuan yang disimpan dalam basis pengetahuan disimpan dalam suatu struktur data khusus yang sesuaikan dengan metode inferensi yang dipakai. Nah, mesin inferensi atau inferensi engine. Nah, definisi inferensi, proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi baru dari informasi yang telah diketahui. Nah, ini antarmuka atau user interface-nya. Ada tabel variabel, lalu ada tabel konstruksi, ada tabel rules, antarmuka tanya jawab. Antarmuka pengisian, tabel variabel digunakan untuk memasukkan variabel list, sedangkan antarmuka tabel konstruksi sama dengan tabel variabel hanya pada form tabel konstruksi. Diberi keterangan apakah variabel konstruksi yang diinputkan akan ditampilkan pada saat konsultasi atau tidak. Nah, kalau antarmuka pengisian tabel rule digunakan untuk memasukkan, bentar ya.
Nah, lalu antar muka tanya jawab dilakukan proses tanya jawab antara program dan pemakai. Nah, pengisian ini berbentuk menu pilihan. Jadi sehingga pemakai dapat memilih jawaban dari sekian jawaban yang tersedia. Hal ini dapat untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan jawaban yang dapat menyebabkan kesalahan program pada saat melakukan proses pengecekan aturan-aturan yang ada dalam knowledge base. Nah, ini inferensi dengan rule forward dan backward. Nah, inferensi dengan rule merupakan implementasi dari modus ponen yang direpresikan dalam mekanisme search atau pencarian. Ada dua metode inferencing dengan rule, yaitu forward chaining atau data driven dan backward chaining atau goal driven. Pairing rule bila mana semua hipotesis pada rule bagian if memberikan pernyataan benar, dapat mengecek semua rule pada knowledge base dalam arah forward maupun backward. Nah, proses pencarian berlanjut sampai tidak ada rule yang dapat digunakan fire atau sampai sebuah tujuan tercapai. Nah, ini ada perbedaan dari konvensional dan sistem pakar. Nah, dilihat yaitu informasi pemeriksaan biasanya jadi satu dengan program. Kalau sistem pakar terpisah, lalu program tidak pernah salah, kecuali programmernya yang salah. Program bisa saja melakukan kesalahan. Biasanya tidak bisa menjelaskan mengapa suatu input data itu dibutuhkan atau bagaimana output itu diperoleh. Penjelasan adalah bagian terpenting dalam sistem pakar. Pengubahan program cukup sulit dan merepotkan. Pengubahan aturan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem hanya akan bekerja jika sistem tersebut sudah lengkap. Sistem dapat bekerja hanya dengan beberapa aturan. Lalu eksekusi dilakukan langkah demi langkah. Eksekusi dilakukan pada keseluruhan basis pengetahuan secara heuristik dan logis, lalu menggunakan data, menggunakan pengetahuan. Tujuan utamanya adalah efisiensi. Tujuan utamanya adalah efektivitas. Nah, area permasalahan aplikasi sistem pakar yaitu pengambilan keputusan dari hasil observasi, diantaranya pengawasan, pengolahan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis keputusan. Prediksi yaitu prediksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu, diantaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomis, prediksi lalu lintas, estimasi hasil, militer, pemasaran, atau peramalan keuangan. Diagnosis menentukan sebab maupun fungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati, diantaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Nah, desain menentukan konfigurasi komponen sistem yang cocok dengan tujuan-tujuan kinerja tertentu dan kendala-kendala tertentu, diantaranya layout sirkuit atau perancangan bangunan. Lalu perencanaan itu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi Allah tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi, militer, pengembangan politik, routing, dan manajemen proyek. Monitoring membandingkan tingkah laku suatu sistem yang teramati dengan tingkah laku yang diharapkan darinya, diantaranya computer aided monitoring system.
struktur sistem pakar, yaitu dua bagian utama sistem pakar, yaitu development environment dan consultation environment. Nah, kalau misalnya development itu digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Kalau consultation-nya digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Contohnya, nah ini contoh aplikasi diagnosis infeksi sistem gastro-usus. Nah, ini angka-angkanya itu ada artinya sendiri. Misal angka 33 itu di sini keracunan dengan si Staphylococcus. Lalu yang 34 keracunan dengan hewan beracun, lalu keracunan dengan salmonella, keracunan dengan Clostridium botulinum dan lain sebagainya. Dan di sini jika tadi keracunan dengan Staphylococcus, berarti itu ada step-stepnya sebelum didiagnosa keracunan tersebut. Di sini ada angka 20, 21, 22, 23 dan 29. Nah, 20 ini juga ada angkanya 1, 2, 4, 5. Nah, kita lihat di sini. 1, 2, 4, 5, 1, buang-buang air, najis cair, merasa lesu dan tidak berdaya, tidak selera makan. Lalu dia itu masuk ke angka 20. Nah, angka 20 itu apa? Angka 20 itu kata kita diare namanya. Nah, diare, dan diare itu salah satu penyebab dari si keracunan si Staphylococcus. Contohnya seperti itu untuk si forward chaining dan backward chaining. Nah, di sini contoh representasi pengetahuan dari clonal base berbasis aturan rule pakar deteksi kerusakan komputer. Nah, di sini contohnya tidak ada gambar tertampil. Jika kerusakannya tidak tertampil di monitor, berarti ada 3 kondisi, yaitu A1, A4, dan A9. Nah, A1, A4, A9 itu apa? Di sini A1 berarti itu monitornya rusak, A4 VGA rusak, A9 apa? Prosesornya rusak. Jika tidak ada gambar tertampil di monitor. Jika terdapat garis horizontal atau vertikal di tengah monitor, apa A1-nya? A1-nya berarti berarti monitornya rusak. Nanti harus diganti. Ini salah satu untuk penyelesaian di sistem pakar deteksi kerusakan komputer. Hanya ini saja. Jadi roomnya, jenis kerusakannya apa? Nah, rule base-nya udah selesai untuk si sistem pakar tadi. Oke, waktunya sudah 4:30. Nah, saya minta kalian dalam waktu setengah jam ini, nah kalian kan sudah membuat kelompok ya, dan sudah membuat judul. Nah, nanti mungkin kalian bisa menjelaskan satu persatu alasan kalian kenapa mengambil judul tersebut dan metode tersebut. Silakan kalian diskusikan dulu selama 30 menit. Nanti jam 5 kita akan kalian jelaskan masing-masing hanya ini aja sih, per kelompok. Jadi hanya satu orang menjelaskan tiap kelompoknya ya. Jadi kalian jelaskan tentang latar belakang penelitiannya, kenapa mengambil judul tersebut, dan kenapa harus metode itu. Bisa? Halo? Bisa, Bu. Oke. Jam 5 ya? Bisa, Bu. Jam 5 ya, Bu ya. Ya.
Terus mana nih warung? Bukan warung. Bukan itu apa? Tapi jebok aja bu. Bilang. Kalau gue pak. Oh, ini jeruk, dagangan ini jeruk kabeh. Nang gawe ngilang oleh. Bulan ini jeruk kabeh ke apik-apik. Dene larang pokoknya itu. Dene larang kabeh. Kan jeruk ini tahun jeruk.